Wacana merupakan sebuah konstruksi pemikiran yang bertujuan untuk mengabsahkan atau menjustifikasi perbuatan-perbuatan tertentu. Kata Foucault, wacana tidak bebas nilai. Wacana yang timbul akan menghasilkan suatu kebenaran dan pengetahuan yang nantinya menimbulkan sebuah kuasa atau power. Sedangkan power biasa digunakan untuk menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai alat untuk menegakkan kebenaran yang lebih luas. Kekuasaan itu akan memproduksi kebenarannya sendiri dan mulai menerapkannya kepada orang lain untuk mengikuti kebenaran tersebut. Sehingga wajar jika kekuasaan akhirnya menghasilkan rezim kebenaran yang disebarluaskan luas ke masyarakat ya, sebagai sebuah wacana yang diproduksi dan dibentuk kekuasaan yang sedang berlangsung. Wacana atau diskurs itu dibentuk kuasa melalui pengetahuan atau knowledge. Knowledge ini dibangun melalui ritus-ritus tertentu hingga menciptakan istilah simbolik. Simbolik ini merupakan konvensi makna oleh kekuasaan tertentu, dan kekuasaan akan terartikulasi melalui pengetahuan. Karena itu, pengetahuan senantiasa mempunyai efek kuasa. Kemudian muncullah rezim kebenaran dan klaim kebenaran. Contoh yang kita mudah temui di lingkungan masyarakat kita akhir-akhir ini adalah misalnya kata radikal. Istilah radikal ini diproduce pemerintah untuk membakukan benar dan salah. Tentu benar dan salah versi pemerintah atau penguasa dalam hal ini. Tujuannya adalah controlling ya. Jadi controlling ini tentu untuk memetakan mana yang pro, mana yang kontra sehingga mudah untuk dipetakan dan ditangani oleh pemerintah. Dalam konteks ini, istilah simbolik juga dipakai dalam konteks keagamaan. Misalnya yang kita bahas adalah konteks dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah tauhid, dan lain sebagainya. Ini dipakai untuk mengabsahkan kepentingan kelompok ya di atas kepentingan kelompok yang lain. Wacana ini tidak bebas nilai, termasuk wacana dakwah sunnah ya, dakwah salaf dan lain sebagainya. Ini juga tidak bebas nilai, punya sejarah, punya background, komunitas yang memakainya, men-settingnya untuk kepentingan komunitas itu. Kemudian makna itu kemudian dibingkai, dikukuhkan dan disebarkan hingga menjadi tolak ukur atau dijadikan standar kebenaran. Dengan wacana itu, maka misi atau tujuan goal yang akan dibawa komunitas itu akan mudah diterima oleh masyarakat umum. Kata-kata yang asalnya bersifat generik, bersifat umum untuk umat Islam, kemudian diklaim ya, dipropagandakan seolah punya kelompok tertentu. Kata salaf misalnya, salaf adalah generasi pertama umat Islam ya, 3 generasi awal yang terdahulu dari sahabat Rasulullah, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, dan setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Sebenarnya seluruh umat Islam ya pasti akan merujuk ke 3 generasi ini, generasi salaf ini. Baik itu Lajnah Daimah Saudi, baik itu Darul Ifta Mesir ya, Darul Ifta Maroko, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama di negara-negara di dunia, semua akan merujuk 3 generasi ini. Nah akhirnya karena diklaim nama dakwah salaf ini ke kelompok tertentu, ini menjadi problematik ya, karena pengikutnya ini memaknai salaf secara diametral, bahwa kamilah pengikut salaf, sedangkan selain kami itu bukan pengikut salaf. Padahal generasi salaf itu ya tidak pernah memberikan surat wasiat kepada mereka, atau memberikan surat wasiat kepada Syekh Ibnu Taimiyah, atau memberi surat wasiat kepada Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ini loh kami memberi wasiat kepada kalian dan tidak kami berikan kepada yang lain.
Karena generasi salaf yang ratusan ribu jumlahnya itu menyebar ya pasca Rasulullah wafat, mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi ya, sampai ke Mesir ya, sampai ke Maroko bahkan sampai ke Turki, ada yang ke Asia dan lain sebagainya itu. Jadi kita melihat sebuah konstruksi wacana itu sebagai sebuah bangunan, atau lebih mudah lagi sebagai sebuah anyaman ya. Anyaman yang ada yang ditimbulkan, ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan. Yang ditampakkan tentu sesuatu yang umum ya, bahwa dakwah salaf, dakwah sunnah itu warisan Rasulullah. Yang disembunyikan tentu makna hakiki, bahwa sebenarnya yang mereka gaungkan itu adalah kelompok ya, yang mereka sebarkan itu adalah kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini beberapa propaganda ya yang dipakai untuk mengabsahkan kepentingan-kepentingan mereka. Yang pertama, dakwah salaf adalah satu-satunya dakwah yang direstui oleh Rasulullah. Ini sebuah pernyataan ya, sebagai sebuah wacana atau propaganda. Tentu bisa kita kritisi bahwa benar bahwa dakwah salaf itu yang disebut Rasulullah langsung. 3 generasi pertama dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi dakwah salaf ini tidak merujuk pada dakwah kelompok tertentu ya. Tidak merujuk pada dakwah yang diinisiasi oleh syekh-syekh dari Arab Saudi. Tidak merujuk kepada ustadz-ustadz tertentu yang membuat jamaah, kemudian menamai jamaahnya dengan nama dakwah sunnah, dakwah salafi dan sebagainya itu. Seluruh umat Islam di dunia dan lembaga-lembaga ulamanya tentu semua merujuk ke generasi salaf ya, meskipun tidak memakai istilah dakwah salaf atau dakwah sunnah. Jadi peristilahan dakwah salaf itu hanya untuk menjustifikasi kelompok tertentu seolah-olah yang sesuai salaf, dan selainnya itu tidak sesuai. Yang kedua, ini banyak dipakai ya, kami dakwah sunnah dan Anda dakwah subhat atau dakwah bid'ah ya. Nah, ini juga salah satu bentuk wacana ya, wacana kebenaran tunggal yang diklaim bahwa mereka ini adalah dakwah sunnah, artinya dakwah yang sesuai sunnah Nabi Muhammad, sedangkan yang tidak sesuai dengan kelompok mereka ini adalah dakwah bid'ah atau subhat ya. Nah, doktrin ini dibenamkan ke anggota-anggota jamaah mereka yang serta-merta mengikuti saja. Kalau mereka mendengarkan ceramah dari ustadz di luar kelompok mereka, maka akan dibilang jangan ikuti dakwah subhat ya. Jangan ikuti ustadz yang mereka itu penuh dengan subhat, penuh dengan bid'ah dan lain sebagainya. Dari mana klaim itu? Yaitu klaim mereka yang dasarnya adalah egoisme kelompok. Di masyarakat kita biasa melihat ya, ada ustadz sunnah. Ini kan untuk menjustifikasi kelompok bahwa mereka sesuai sunnah, sedangkan yang selainnya itu tidak sesuai sunnah atau dibilang bid'ah, subhat dan sebagainya. Ada juga istilah masjid sunnah ya, seolah-olah ingin menyatakan, ini juga wacana ya, wacana bahwa kami loh masjid ini sesuai dengan sunnah Nabi, sedangkan masjid kalian itu dikelola atau tata cara ibadahnya itu tidak sesuai sunnah. Nah, ini problematik. Ini hanyalah wacana untuk membenarkan atau menjustifikasi tafsir dari kelompoknya saja. Yang ketiga, ini juga bentuk wacana ya. Ini dakwah tauhid kemudian dilawankan dengan dakwah syubhat. Jadi seolah-olah mereka ingin memframing ya, bahwa apa yang dikatakan ustadznya, apa yang dilakukan oleh jamaahnya itu adalah dakwah yang sesuai dengan tauhid, memurnikan akidah, memurnikan ajaran Islam. Sedangkan praktek umat Islam pada umumnya, terutama di Indonesia, ingin dinarasikan ya, dipropagandakan sebagai dakwah yang menyelisihi tauhid, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, pelaku bid'ah ya, syirik dan lain sebagainya itu. Dalam prakteknya biasanya wacana ini digunakan untuk memframing hal-hal yang bersifat khilafiyah atau
perkara-perkara yang sebenarnya ulama sedunia itu sepakat bahwa itu perkara mukhtalafiha yang diperselisihkan ulama dari berabad-abad lamanya itu, kemudian mereka framing bahwa pilihan mereka itu adalah sesuai sunnah ajaran tauhid, sedangkan pilihan umat Islam di Indonesia secara umumnya itu pilihan yang bid'ah ya, syirik dan sebagainya. Sebagai contoh adalah tentang tasawuf ya, tasawuf. Yang kedua adalah tentang tawasul. Yang ketiga adalah tabaruk. Soal-soal seperti ini dari ratusan tahun yang lalu, berabad-abad lamanya, ulama sudah berbeda pendapat. Namun meskipun sudah dikatakan bahwa ini adalah perkara-perkara yang khilafiyah ya, mereka tetap ngotot memframing bahwa ini perkara antara tauhid dan perkara syirik. Melalui ceramah-ceramah ya, melalui konsep knowledge-nya di pengetahuan itu senantiasa didoktrinkan kepada jamaahnya bahwa tasawuf, tawasul, tabaruk ini adalah perilaku bid'ah dan dhalalah yang sesat dan masuk neraka. Kemudian ceramah-ceramah ini diterima saja, kemudian menjadi sebuah pengetahuan ya, knowledge bagi jamaah-jamaahnya, kemudian menjadi bahan untuk menyerang umat Islam yang lain, saudara muslim yang lain di Indonesia yang mempraktekannya. Padahal kalau melihat ya sejarah umat Islam, bahkan sampai sekarang majelis ulama baik di Maroko ya, di Mesir, di Tunisia, di Yaman, bahkan di Suriah, di Jordan, di Turki ya, semua negara-negara itu mempraktekannya secara umum, dan itu secara historis ya, turun-temurun dari ulama terdahulu sampai sekarang. Sedangkan yang mereka yakini itu hanya pendapat ulama-ulama dari Saudi yang saya sebut tadi, dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dan ke bawah-bawahnya Syekh Albani, Syekh bin Baz, dan semua ulama-ulama Saudi memang tafsirnya begitu, tidak meyakini ajaran tasawuf, tawasul, dan tabaruk. Kalau mereka menarasikan bahwa tasawuf misalnya itu sebuah kesesatan atau bid'ah, maka hal ini bertentangan dengan hadis Nabi ini, yakni umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi praktek tasawuf yang merupakan kesepakatan ulama ya, Anda lihat di Indonesia ya, praktek tarikat Qadiriyah Naksabandiyah itu jamak di seluruh Nusantara, bahkan di Mesir sampai Tunisia, Maroko ya, Jordan, Yaman dan sebagainya, itu sampai Turki. Itu sebuah praktek yang disepakati oleh ulama bahwa itu hal yang legal dalam hukum Islam. Jadi tidak mungkin ditafsirkan bahwa ulama-ulama kita itu bersepakat dalam kesesatan ya, kalau tafsirnya bahwa tasawuf ini sesuatu yang sesat sebagaimana dinarasikan oleh ustadz-ustadz salafi. Jadi dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa narasi atau wacana dakwah sunnah ya, dakwah tauhid, dakwah salaf, semua itu adalah strategi bagaimana agar dakwah mereka ini dengan mudah diterima oleh masyarakat awam ya, yang tidak punya pengetahuan banyak, tidak bisa berpikir ini benar ini salah, menerima saja, kemudian mereka menjadi fanatik untuk membenarkan apapun perkataan ustadz-ustadz mereka, karena mereka yakin bahwa inilah adalah dakwah yang sesuai dengan Rasulullah, dakwah yang sesuai dengan sunnah. Sedangkan umat yang lain ya, muslimin yang lain itu penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya, padahal bukan seperti itu. Umat Islam yang lain tentu berislam menurut ijtihad ulama yang ada di Indonesia secara historis, sudah ada guidance-nya, sudah ada bimbingannya dari Majelis Ulama Indonesia. Begitu juga ulama di Mesir, tetap masyarakat mempraktikkan tarekat, mempraktikkan tasawuf. Kemudian di Tunisia sampai Maroko, Jordan, Turki, itu bukan sesuatu yang sesat atau bid'ah, tetapi itu adalah ijtihad ulama ya, karena ulama sepakat bahwa hal itu adalah hal-hal yang sifatnya khilafiyah.